Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan datang kembali di rumah Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada sore hari ini punya kerinduan yang sama, tujuan yang sama, ingin menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita mau datang sama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan kita mau satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang dikenal nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami umat-Mu datang menghampiri Engkau Tuhan saat sore hari ini. Kami rindu Tuhan memuji muliakan akan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang kami puja dan kami sembah. Tiada nama yang lain Tuhan selain nama Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Hadirlah di tengah ibadah kami pada sore hari ini, melawat setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan, beracara dalam ibadah kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ambil alih seluruhnya Tuhan, dan kami siapkan hati untuk memuji muliakan Kau lebih lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita mengangkat pujian Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
Terima kasih Bapa buat kehadiran pada sore hari ini. Bila kami anak-anak betul tersyukur di bawah kaki-Mu Tuhan. Mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh pujian. Bacaannya kami akan dengar sebagian firman Tuhan. Mari Kau kuasai kami semua. Tapi hamba yang mendengar firman-Mu Tuhan, berkurangkan kuasa-Mu saja yang boleh bekerja. Sehingga firman disampaikan, kami semua boleh dikuatkan dan kami diajak untuk masalah hidup taat kepada-Mu. Banyak kerabat yang mengganggu, kerabat dalam yang hancurkan. Makasih Bapa, dalam Yesus Kristus doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. 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 Apa kabar? Yes. Pertama-tama saya udah berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, biarlah Bapak Ibu sekalian tidak melihat siapa yang membawakan, tapi lihatlah firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Kita bersama-sama belajar, yaitu khotbah saya pada sore ini, rendah hati dan sabar. Ya, pertama mendapat tugas sebenarnya saya, gimana ya, tapi saya juga ingat Om Julius yang mendorong dan juga Bapak Gembala hingga pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Judulnya rendah hati dan sabar ya. Di dalam kita akan baca bersama di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Ya, ini sudah Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus dalam pelayanannya sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dan menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah dan berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang diajar namun tidak mati, sebagai orang yang bersuka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ya, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Dan apa itu kerendahan hati? Ya Bapak Ibu sekalian, kerendahan hati dan sabaran adalah kemampuan untuk menempatkan diri di hadapan Allah dan sesama. Jadi orang yang rendah hati dan sabar itu orang yang bisa menempatkan diri di hadapan Allah dan sesama. Ya, di hadapan Allah kita harus menempatkan diri kita pada posisi bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan juga dengan sesama kita menjadi apa? Kita berguna, berdampak ya. Dimanapun kita berada, kita bisa berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian ciri-ciri orang yang menghargai, ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar. Yang pertama adalah menghargai kasih karunia.
Allah. Ya. Kasih karunia Allah adalah pemberian cuma-cuma yang dikerjakan Allah. Jadi kasih karunia Allah adalah pekerjaan Allah yang dikerjakan Allah dengan cuma-cuma, ya. Yang dikerjakan Allah bukan karena kebaikan manusia, tapi karena kemurahannya semata-mata. Hal yang gratis memang biasa kemudian tidak dihargai, namun kasih karunia bukan diberikan gratis karena murahan. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih karunia adalah anugerah Tuhan bagi keselamatan kita, ya, dengan karya penebusan Tuhan dan kasih salib. Kemudian kita tidak boleh menyepelekan hal yang gratis tentang kasih karunia ini, tetapi karena tidak suatu kebaikan pada diri kita yang membuat kita patut menerima keselamatan itu, hal terbaik yang dilakukan manusia yang menerima dengan menghargainya, ya. Jadi ciri-ciri orang yang rendah hati yang pertama adalah menghargai kasih karunia. Kemudian bagaimana cara kita menghargai kasih karunia? Yang pertama adalah jangan menyia-nyiakan atau menyepelekan kasih karunia yang sudah Allah berikan dengan cuma-cuma. Kita harus ingat bahwa tanpa penebusan Tuhan kita tidak selamat, ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar menghargai dan tidak menyia-nyiakan karunia Allah yang telah diberikan dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga diberikan putra yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka memperoleh hati yang memberi hidup yang kekal. Ya, itulah kasih kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita harus menghargainya. Ya, kita tidak boleh menyepelekan, kita tidak boleh menyia-nyiakan, tapi kita harus benar-benar menghargai. Kemudian Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan adalah kasihnya yang penuh pengertian, ya. Jadi Tuhan itu mengerti akan kebutuhan kita, ya. Dia senantiasa menaruh kasihnya kepada kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur pada Tuhan, kita memiliki Allah yang murah hati, ya. Kita dibaca di dalam 2 Efesus pasal yang ke-8. Di dalam 2 Efesus pasal yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi kita harus tahu bahwa kasih kemurahan Tuhan, keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, ya. Oleh karena itu betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita harus benar-benar meresponi dengan sungguh-sungguh bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan tahu keadaan kita yang membutuhkan pertolongan, ya. Karena manusia tanpa pertolongan Tuhan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Baik perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, tidak dapat menyelamatkan diri kita. Oleh karena Tuhan itu datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Tuhan begitu sabar terhadap kita, tidak segera menghukum kita. Tuhan adalah sabar. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ke-15. 3 Petrus pasal yang ke-15. Di sana dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Inilah kesabaran Tuhan memberikan kita kesempatan, ya, untuk memperoleh keselamatan. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi ini kesabaran yang Tuhan berikan adalah supaya kita dapat masuk dalam kerajaan surga, ya. Begitu sabarnya Tuhan kita, begitu luar biasa. Kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang maha penyabar, sehingga boleh bersyukur. Kemudian cara hidup yang kita lakukan untuk menghargai kasih karunia. Yang kedua, mensyukuri karena kita orang berdosa, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan.
Ya, jadi kita boleh bersyukur kepada Tuhan lewat pujian. Ya, kita tidak memuji bersama Tuhan. Itu adalah satu ungkapan kita kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur. Kemudian kita juga berdoa, ya, mengadakan mesbah doa. Ada doa keluarga, ya. Biar Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya keluarga terus mengikuti, ya, mesbah doa. Seperti saya juga merasakan setelah mengikuti mesbah doa, saya merasakan satu pertolongan Tuhan. Saya bisa sharing dengan istri dan anak, hubungan jadi semakin erat, ya. Karena biasanya orang sekarang mesti kalau kumpul-kumpul walaupun di dalam keluarga duduk berdampingan, tapi masing-masing pegang HP, ya, asik masing-masing, ya. Tapi melalui mesbah keluarga kita boleh bersama sharing firman Tuhan. Saya merasa satu kekuatan yang Tuhan yang berikan di dalam mesbah keluarga ini. Maka saya sangat bersyukur bahwa ada mesbah keluarga, karena itu sangat membantu kita untuk kita sharing firman, menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian dan juga lewat tindakan kita sehari-hari mencerminkan garam dan terang dunia. Bagaimana kita menjadi terang di tengah dunia kegelapan dan menjadi garam. Garam fungsinya ibu pasti tahu, ya, itu memberi rasa masakan. Kalau tanpa garam hambar, ya. Tapi tak kala dikasih garam menjadi ada rasanya. Demikian juga Tuhan mengajarkan kita dimanapun kita berada, untuk kita menjadi keadaan kita dimanapun itu berdampak bagi orang lain, menjadikan orang lain itu merasa nyaman dengan adanya kita. Kita boleh memberikan nasihat, ya, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bersyukur kepada Tuhan. Meneladani cara hidup Kristus, ya. Jadi bersyukur itu meneladani cara hidup Kristus. Kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita itu kudus, ya. Kemudian juga kasih dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kemudian Kristus adalah rendah hati. Jadi datang dunia menjadi pelayan, untuk melayani, bukan dilayani. Rela berkorban, mengampuni dan memaafkan, membalas kesehatan dengan kebaikan. Wah, ini yang luar biasa, ya. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk membalas kesehatan dengan kebaikan, ya. Itu satu perjuangan. Tapi saya percaya kalau kita semua ada di dalam anugerah Tuhan, Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita, pasti kita mampu. Karena Tuhan memberikan perintah, pasti memberikan jalan keluar, memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat melakukannya, ya. Karena itu kita harus meresponi di dalam kehidupan kita. Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Jadi hidup di dalam kasih karunia adalah meresponi tindakan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Kristus ada dalam hidup kita, ya, kita harus meresponi tindakan Allah yang dikerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam kita berjalan, di dalam kehidupan kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Berjalan dalam Tuhan, berjalan dalam Roh Kudus untuk senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan peran firman Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai dengan kasih karunia yang adalah kekal dan selama-lamanya. Itu sungguh luar biasa. Kita jangan pernah berpikir kita diselamatkan karena kehebatan kita, karena kekuatan kita, karena kesalahan kita. Jadi kita diselamatkan itu bukan karena kehebatan kita, bukan kepandaian kita, ya, tapi adalah kasih karunia. Kasih karunia itu sungguh luar biasa. Saya merasa bersyukur. Jadi yang pertama kita harus melayani Allah dan juga sesama, ya. Kita harus benar-benar mencari hadirat Allah dengan kesungguhan hati.
dan kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang pertama tadi menghargai orang yang rendah hati dan sabar, yaitu yang pertama adalah menghargai kasih karunia, yang kedua menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Ya, dalam 2 Korintus 6 tadi yang kita baca, yang ketiga, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan berada dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam kenahan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ya. Jadi yang kedua, orang yang rendah hati dan sabar, yaitu menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Ya. Orang yang rendah hati dan sabar akan mengakui bahwa pelayanan yang bisa kita kerjakan semata-mata adalah anugerah Tuhan. Jadi kita harus mengerti kita dapat melayani itu karena anugerah Tuhan, sehingga tidak ada yang merasa wah saya hebat, saya ini sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, ya, juga terlibat dari leader, singer. Itu kita tidak boleh menyombongkan diri, ya. Karena itulah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Baik apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, ya. Sikap ini menghindarkan kita dari sombongan yang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Dengan rendah hati dalam menjalankan pelayanan, kita akan memiliki kesabaran dan penderitaan dalam kesukaran yang terjadi. Jadi kita di dalam melayani Tuhan, kita harus benar-benar meneladani seperti yang Rasul Paulus ini kerjakan. Kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Dalam Filipi ada nggak? Filipi pasal 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yaitu Rasul Paulus itu adalah yang sungguh luar biasa, ya. Dia mengerti apa itu kekurangan, ya, itu tahu kelimpahan, ya. Jadi orang yang rendah hati dan sabar, kita harus mengakui bahwa kita melayani Tuhan semua karena anugerahnya. Jangan sampai kita cuma bisa mengajar tapi tidak bisa melakukannya, ya. Jadi kita harus benar-benar jadi melayani Tuhan itu jadi perbuatan kita, suaranya lebih nyaring dari perkataan, ya. Jadi kita harus memiliki empati, bukan simpati. Kita bergerak karena iman itu tidak mati, tapi iman itu hidup dalam kehidupan kita. Untuk kita harus benar-benar merasakan kasih kemurahan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa menunjukkan kualitas seorang pelayan yang rela menanggung penderitaan dan merupakan resiko melayani. Jadi Rasul Paulus ini menanggung resiko, ya, untuk melayani. Ya, mengalami satu penderitaan, mengalami satu siksaan, ya, dan dia juga harus menahan diri, kebelokan tidak baik, menanggung penderitaan, sesakan, kesukaran dan kesabaran, rela menanggung dera, ya, hidup dalam penjara. Itu Rasul Paulus adalah Rasul yang sungguh luar biasa. Kita belum sampai merasakan seperti itu, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus bersyukur. Oleh karena itu apapun yang Bapak
Bapak Ibu Gembala di tempat ini memberikan tugas kepada kita. Kita harus meresponinya, ya. Kita harus percaya bahwa kita pasti bisa. Kita melakukan bukan untuk manusia, kita melakukan untuk Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang luar biasa. Jadi seberat apapun tantangan yang dihadapi, entah ketika harus menanggung dera, ketika dalam penjara, dalam tantangan baik dalam berjerih payah dan berjaga-jaga, atau kondisi yang memaksa di dalam harus berpuasa. Jadi Rasul Paulus ini sungguh luar biasa di dalam pelayanannya, memberikan contoh kepada kita untuk kita dapat mencontohnya, ya, di dalam dia meresponi pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Demikian juga kita semua, kita harus meresponi, ya, kita harus percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Yang ketiga adalah menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Jadi yang pertama tadi menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan, menghargai pelayanan. Yang ketiga adalah menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan, ya. Di dalam kita kembali dalam 2 Korintus pasal 6, kita akan baca di dalam pasal 6 sampai 8, ya. Dalam kemuliaan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam penderitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan segala keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang diajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersukacita, kepada orang miskin sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu, ya. Jadi untuk yang ketiga, menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Jadi kita, ya, orang-orang yang rendah hati dan sabar akan menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, ya. Hidup pasti penuh dengan dinamika, kadang dihormati, kadang dicela, ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, ya. Itu adalah dinamika dalam kehidupan kita, ya. Ada duka cita, ada sukacita, ada yang kaya dan miskin. Jadi semuanya ada yang berharga dan diizinkan Allah, semuanya dipakai Tuhan untuk membentuk setiap kita menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan saat ini yang berjualan, yang bekerja, kita terdampak oleh COVID. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang besar gulung tikar, ya, karena keadaan situasi memang secara manusia kita sebenarnya takut. Tapi saya percaya, karena kita harus percaya bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita pegang firman Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita harus yakin firman Tuhan mengatakan kita naik bukan turun, jadi kita kepala bukan ekor, ya. Di tengah situasi saat ini, apapun persoalan dalam kehidupan kita, kita percaya, kita pegang janji firman Tuhan itu untuk menjadikan kita tetap kuat dan memiliki iman yang tidak tergoyahkan, ya. Kemudian kita akan baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Di dalam Efesus pasal 5, ya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada,
hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu supaya kamu supaya mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa hidup keadaan sekarang itu sulit. Ya. Karena itu kita harus memperhatikan dan sama bagaimana kamu hidup supaya jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang yang arif. Tuhan membenci orang yang bebal. Orang yang bebal itu orang yang tidak mau dinasihati, maunya itu benar sendiri. Jadi saya mari, Pak, Bu, kita ke gereja yuk. Saya nggak ke gereja aja lebih baik daripada mereka yang pada ke gereja. Iya kan? Karena yang ada kita anak Tuhan yang di dalam gereja kayak malaikat, ya, luar biasa. Wah, memuji Tuhan dengan luar biasa. Ya, amin, amin. Tapi begitu pulang saudara di rumah luar biasa, saudara. Ya, jadi kehidupan kita menjadi saksi dan kesaksian yang hidup. Oleh karena itu baik di gereja maupun di rumah, ada dilihat Bapak Gembala, Ibu Gembala atau tidak, kita harus tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, karena mata Tuhan senantiasa melihat apa yang kita kerjakan, bukan hanya di rumah Tuhan ini yang bisa duduk dengan tenang, ya, menyimak luar biasa, tapi pulang itu di sini haleluya, di rumah haleluya, saudara. Ya, kita tidak boleh seperti itu, tapi kita harus benar-benar menyadari bahwa hari-hari ini adalah sangat jahat. Jadi kita harus memperhatikan sesama bagaimana kita hidup. Ya. Terus orang bebal itu tidak mau menerima firman Tuhan. Diajar firman Tuhan gak mau. Jadi orang bebal itu kalau yang tidak sependapat dengan dia, dianggap itu salah. Jadi dia maunya benar sendiri. Ya. Tetapi kita hendaklah jadi orang yang arif. Orang arif ini orang yang kebalikan daripada orang bebal. Ya. Orang arif itu orang yang mau diajar, orang yang mau dinasihati dan boleh mencintai firman Tuhan dan senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjadi orang-orang yang arif di dalam Tuhan. Ya. Untuk kita senantiasa meresponi firman Tuhan, ya. Kemudian kita juga di dalam BB yang 16 tadi, ya, kita dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini jahat. Yang dimaksud jahat, hari-hari jahat dalam ayat ini adalah sebagai tipu muslihat iblis. Ya. Jadi iblis tidak senang kalau kita anak-anak Tuhan itu dengar-dengaran firman Tuhan, hidup kudus di dalam Tuhan, itu iblis tidak senang. Dia akan bekerja bagaimana caranya supaya menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa kita memiliki senjata, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh tinggalkan Tuhan. Kita harus hidup dalam firman Tuhan, masuk dari hadirannya dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak tertipu oleh iblis, ya, tapi kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita harus, karena iblis itu cemburu kalau melihat anak Tuhan itu benar-benar menuruti kehendak Tuhan, ya. Karena lawan kita adalah penguasa-penguasa yang ada di udara yang tidak kelihatan, saudara. Oleh karena itu kita harus, itu namanya peperangan roh. Jadi kita melawannya juga dengan roh. Kalau kita melawan dengan kekuatan kita akan kalah. Oleh karena itu kita minta kepada Tuhan sumber kekuatan kepada kita. Ya. Kemudian yang ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Kita jangan menyia-nyiakan hidup kita dalam kesenangan sesaat,
tetapi kita harus mencari kehendak Allah. Rasul Paulus menyebutkan supaya kita tidak bodoh, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Paulus juga menyatakan lawan dari kebodohan di dalam Tuhan bukan karena kepandaian, bukan karena intelektual kita, ya, tapi orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, itu yang dinilai oleh Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang mau melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Jadi untuk tidak menjadi bodoh, yaitu kita harus mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Seperti Salomo berkata di dalam Amsal 19:10, ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, jadi Salomo itu meminta hikmat kepada Tuhan supaya dia mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi kita harus minta hikmat daripada Tuhan supaya kita hidup mengenal apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak mengerti hikmat, tidak memberikan minta hikmat daripada Tuhan, kita akan berjalan dalam kebodohan, dan itu yang menuju kepada satu hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita akan semua masuk oleh firman Tuhan supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Tadi ada 3 hal, yaitu menghargai kasih karunia, yang kedua menghargai pelayanan yang Tuhan berikan, yang ketiga adalah menghargai hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Karena sebuah firman kita renungkan siang dan malam, ya, kita jadikan rema firman itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, saya bersyukur pada Tuhan walaupun di tengah-tengah pandemi seperti saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, ya, bahwa kita masih bisa berdiri, itu anugerah Tuhan. Banyak yang sekarang sudah pada gulung tikar, saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan melimpah dalam kita. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Pembala. Puji Tuhan, luar biasa, ya. Haleluya. Saudara, tahun 2021 ini Gereja Betel Indonesia mengajak kepada seluruh GBI untuk membangun karakter ilahi. Dan sore ini karakter ilahi itu adalah rendah hati dan sabar. Dan kita sudah diajarkan tadi, ciri-ciri rendah hati dan sabar adalah menghargai kasih karunia. Saudara tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia. Ya, kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kita ini mahal, sebab kita tidak bisa membayarnya. Petrus berkata kita ditebus bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal. Ya, jadi pengorbanan Yesus Kristus itu tidak bisa digantikan oleh siapapun juga dan oleh apapun juga. Kasih karunia Allah itu memang, saudara, merupakan kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, ciri-ciri rendah hati dan sabar itu adalah menghargai pelayanan. Ya, yang disebut pelayanan itu bukan hanya dibatasi oleh 4 tembok ini. Jadi pemain musik, jadi singer, pengkhotbah, WL dan lain sebagainya. Tetapi di luar sana, saudara, banyak orang-orang yang harus dilayani. Saudara boleh memberitakan Injil, saudara boleh memberikan nasihat, saudara bisa menolong orang dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa
yang Tuhan taruh dalam hidupmu sehingga engkau boleh melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah menghargai hidup. Tadi sudah dikatakan firman Tuhan, ya pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya, karena waktu inilah jahat. Janganlah engkau bodoh, melainkan jadilah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Ya, 3 hal ini biarlah kita akan renungkan sehingga kita benar-benar hidup dalam kerendahan hati. Memang hidup ini saudara harus mengalami dinamika kehidupan. Kurang lebih saudara kenyang, lapar, susah, senang, itu akan silih berganti dalam hidup kita. Tetapi itu dipakai oleh Allah untuk membentuk karakter kita, asalkan kita mau tetap hidup dalam kerendahan hati dan sabar. Tuhan berkati, mari kita akan sama bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, malam ini Engkau telah mengajar kami melalui firman-Mu, supaya kami memiliki roh kerendahan hati dan kesabaran. Kerendahan hati dan kesabaran memiliki ciri-ciri, yaitu menghargai kasih karunia, menghargai pelayanan, menghargai kehidupan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Itulah cara Tuhan untuk kami menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur boleh mendengar firman yang begitu indah, mengarahkan, memotivasi dalam hidup kami ya Bapa, supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup ini, tetapi kami perlu menghargai hidup. Berkati pelayanannya, rumah tangganya, usahanya, dan lain sebagainya. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Tuhan juga memberkati pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, WL, singer. Tuhan Engkau juga memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Bapak Pendeta Julius sekeluarga, Bapak Pendeta Rubin Adi sekeluarga, yang telah Engkau percaya untuk memimpin gereja Bethel Indonesia ini. Kiranya hikmat-Mu menyertainya, oh Tuhan, sehingga gereja Bethel Indonesia menjadi berkat bagi bangsa ini. Gereja Bethel Indonesia menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain. Itu sebabnya staf BPH, staf BPD, staf perwil-perwil seluruh Indonesia dan luar negeri, kiranya Engkau juga akan pakai ya Bapa.
Tuhan, Engkau memberkati pemerintah dan bangsa kami, pemimpin kami, Bapak Jokowi, Tuhan Yesus, Presiden kami. Kiranya Engkau menyertai, Tuhan memberkati dalam memimpin bangsa ini dengan jajarannya, sampai kepemimpinan yang terendah sekalipun. Oh Tuhan, para medis, para dokter Tuhan yang merawat orang-orang sakit, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan, dan orang-orang yang sakit Kau jamah dan Engkau menyembuhkannya. TNI, Polri Tuhan, Engkau menyertai dalam menjaga, oh Tuhan, keamanan dan ketenteraman bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan Tuhan, yaitu memindahkan jalan sebelah. Kiranya Tuhan mencukupkan segala perkara sehingga semuanya boleh selesai pada waktunya. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Mari saudara, kita akan angkat kedua belah tangan kita. Sekarang pulanglah dengan rahmat dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya.